Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan memoderatori seminar dengan tema kesehatan. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya di sini akan membacakan riwayat pendidikan dari pemateri. Nama Diki Pradana, tempat tanggal lahir Tulungagung 4 Desember 1998, SDN 2 Karangrejo, SMPN 2 Sumber Gempol, SMAN 1 Rajo Tangan, dan pada saat ini sedang mengenyang pendidikan di IAIN Tulungagung. Saya harapkan pada nanti saat pemateri menyampaikan materinya, diharapkan untuk audien fokus kepada materi yang disampaikan kepada dari pemateri. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di akhir sesi nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan oleh moderator kepada saya. Pada siang hari ini, saya akan sedikit menyampaikan informasi mengenai makanan yang berbahaya bagi tubuh. Baik, junk food ini merupakan salah satu makanan yang tidak sehat. Makanan junk food ini salah satu contohnya adalah fast food. Kemudian fokus utama dari istilah junk food sebenarnya adalah kandungan nutrisi maupun gizi yang terkandung di dalamnya, sehingga penerapannya dapat mengarah pada berbagai jenis makanan, tidak hanya makanan yang cepat saji, sebab ada kalanya juga makanan cepat saji yang mengandung komposisi nutrisi yang baik. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ternyata junk food menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia. Pada pola hidup yang tidak sehat, memicu di mana saat ini hal tersebut telah terbukti menurunkan tingkat kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Untuk membantu kita untuk mengetahui mengenai berbagai jenis makanan yang termasuk junk food, berikut adalah makanan junk food yang dapat berisiko terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, yakni makanan gorengan. Golongan dari makanan ini pada umumnya mengandung banyak kalori, kandungan lemak atau minyak oksidasi yang tinggi. Jika dikonsumsi secara sering dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas, mengakibatkan hiperlipidema dan sakit jantung koroner. Dalam proses penggorengan sering terjadi banyak zat karsiogenik yang telah membuktikan kecenderungan kanker bagi mereka yang mengkonsumsi makanan gorengan jauh lebih tinggi dari yang tidak atau sedikit mengkonsumsi makanan gorengan. Kemudian yang kedua, makanan kalengan. Untuk makanan kalengan banyak sekali jenisnya, mulai dari makanan kalengan buah kalengan ataupun daging kalengan. Kandungan gizi sudah banyak yang rusak, terlebih kandungan vitaminnya hampir seluruhnya mengalami penurunan, baik dari kualitas maupun kuantitas dari bahan asalnya. Terlebih dari itu, kandungan proteinnya telah mengalami perubahan sifat hingga penyerapannya diperlambat, nilai gizinya jauh berkurang. Selain itu, juga banyak buah kalengan yang mengandung gula buatan yang tinggi dan disuap ke tubuh dalam bentuk cair sehingga sangat cepat penyerapannya. Dalam waktu singkat dapat menyebabkan kadar gula yang tinggi, dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat, memberatkan beban pankreas, bersamaan dengan tingginya kandungan kalori juga dapat menyebabkan obesitas. Kemudian yang ketiga, makanan asin. Di dalam proses pengasinan dibutuhkan penambahan garam yang banyak, di mana hal ini dapat menyebabkan kandungan garam pada makanan tersebut melewati ambang batas.
Hal ini dapat menambah beban ginjal bagi pengonsumsi makanan asin ini. Bahaya hipertensi mengintai. Terlebih pada proses pengasinan sering ditambahkan amonium nitrit yang dapat menyebabkan peningkatan bahaya kanker hidung dan tenggorokan. Kemudian kadar gula yang tinggi dapat merusak selaput lendir pada lambung dan usus. Bagi orang yang sering mengonsumsi makanan asin dapat menyebabkan radang lambung dan usus. Kemudian yang keempat adalah makanan daging yang diproses. Dalam makanan golongan ini mengandung garam nitrit yang dapat menyebabkan kanker, juga mengandung pengawet, pewarna, dan lain-lain yang dapat memberatkan beban hati atau liver. Dalam hal kadar natrium yang tinggi, mengonsumsi makanan ini dalam jumlah besar dapat mengguncangkan tekanan darah dan memberatkan kinerja dari ginjal. Kemudian yang kelima adalah makanan dari daging berlemak atau jeroan. Pada umumnya lemak daging dan jeroan itu banyak sekali mengandung kadar kolesterol dan lemak yang tinggi. Meskipun lemak dibutuhkan oleh tubuh, tapi kita harus tetap memperhatikan jumlah takaran untuk mengonsumsinya. Pasalnya, konsumsi asupan lemak berlebih dapat menyebabkan pembentukan plak di pembuluh darah yang dapat menyebabkan risiko mudah terkena penyakit jantung. Sementara untuk jeroan banyak terkandung vitamin A yang cukup tinggi. Kelebihan vitamin A dapat mengakibatkan munculnya berbagai masalah kesehatan seperti mual, muntah, sakit kepala, diare, dan kerusakan hati. Kemudian yang keenam adalah olahan keju. Sering mengonsumsi makanan dari olahan keju dapat menyebabkan penambahan berat badan hingga pula darah tinggi. Mengonsumsi kek atau kue keju yang mengandung telur menyebabkan nafsu makan menurun. Keju banyak mengandung lemak dan gula tinggi, dapat mengakibatkan pengosongan perut. Banyak kasus terjadinya hiperaktivitas dan rasa terbakar. Yang ketujuh yakni mie instan. Mengonsumsi mie instan secara berlebih itu memang tidak baik dianjurkan. Jenis makanan ini tergolong makanan yang mengandung garam tinggi atau micin, miskin akan vitamin dan mineral. Kadar garam yang tinggi menyebabkan sakit ginjal, meningkatkan tekanan darah, dan mengandung translipid. Translipid itu merupakan jenis lemak tak jenuh yang umumnya didapat dari alam maupun buatan, yang dapat memberatkan beban dari pembuluh darah dan jantung. Kemudian yang ke-8, sajian manis dan beku. Yang termasuk makanan ini adalah es krim, kek beku, dan lainnya. Makanan jenis ini mengandung banyak mentega yang dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas. Karena kadar gula tinggi yang dapat menyebabkan turunnya nafsu makan, juga karena temperatur rendah sehingga mempengaruhi usus. Makanan yang manis banyak mengandung gula buatan yang dapat memicu penyakit diabetes, dapat mengakibatkan obesitas, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, dan berkat efek dari buruknya yang dibawa fruktosa dalam sistem metabolisme tubuh. Kemudian yang ke-9 yakni manisan kering. Makanan jenis ini mengandung garam nitrat di dalam tubuh bergabung dengan amonium yang menghasilkan zat karsiogenik, juga mengandung esen sebagai tambahan yang dapat merusak fungsi hati dan organ lain. Mengandung garam tinggi yang menyebabkan tekanan darah tinggi dan memberatkan kinerja dari ginjal. Sekian, terima kasih. Baik, sebelum seminar
pada siang hari ini akan diakhiri, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk audiens. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan asal. Baik, jika tidak ada, seminar pada hari ini akan saya tutup. Terima kasih atas keterangan Anda dalam mengikuti seminar kali ini. Semoga dengan seminar ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila saya sebagai moderator dan mewakili pemateri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.